Hai guys, kami dari kelompok 3 yang akan membahas masalah sosial kredit yang ada di negara China. Dari kelompok 3 sendiri terdiri dari 6 anggota. Yang pertama itu ada Alipa Amanah Hudojo, Muhammad Naufal Nasrullah, Muhammad Abdurrahim, saya sendiri Naura Hafidah, Rahmania Dwi Septiana, dan ada Siti Anissa. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, ini akan dibahas di slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Amanah Hudojo dari kelas HI 4B dari kelompok China. Di sini saya akan menjelaskan tentang social credit system di China dan apa alasan dibalik ingin meningkatkan kepercayaan di China. Nah, jadi social credit system di China adalah sebuah sistem yang menggunakan teknologi informasi dan big data untuk menilai perilaku masyarakat berdasarkan kriteria tertentu. Sistem ini memberikan skor kepada individu dan entitas berdasarkan aktivitas sosial, keuangan, dan perilaku lainnya. Skor ini dapat mempengaruhi akses individu atau entitas ke berbagai layanan seperti kredit, transportasi, pendidikan, dan lainnya. Nah, alasan dibalik ingin meningkatkan kepercayaan di China melalui SCS adalah yang pertama untuk mendorong perilaku baik. Jadi dengan adanya SCS ini, pemerintah berharap dapat mendorong masyarakat untuk berperilaku baik seperti membayar tagihan tepat waktu, mengikuti peraturan lalu lintas, dan lain-lain. Yang kedua, peningkatan keamanan dan kualitas layanan. Dengan adanya skor sosial, pemerintah dapat memastikan bahwa layanan publik hanya diberikan kepada individu atau entitas yang dapat dipercaya, sehingga meningkatkan keamanan dan kualitas layanan. Yang ketiga, ada kontrol sosial. SCS juga digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol perilaku masyarakat dengan memberikan insentif kepada mereka yang mematuhi aturan dan memberikan sanksi kepada yang melanggar. Dan yang keempat, pengelolaan resiko kredit. SCS juga membantu dalam pengelolaan resiko kredit dengan memberikan informasi yang lebih akurat tentang kemampuan individu atau entitas untuk membayar hutang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skor kredit sistem di Cina. Sistem ini telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat di Cina. Sistem ini menggunakan data keuangan, kelayakan kredit, perilaku konsumen, dan interaksi sosial online untuk menilai kredibilitas individu. Penilaian kredit memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Cina. Skor kredit seseorang dapat mempengaruhi kemampuan untuk memperoleh pinjaman, kartu kredit, akses layanan publik seperti transportasi dan pendidikan. Pelanggaran hukum atau etika dapat menyebabkan penurunan skor kredit. Dampaknya bisa meliputi larangan layanan dan penurunan reputasi sosial. Meskipun sistem ini telah berkembang pesat, tetapi masih ada kritik. Beberapa khawatir akan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan lembaga keuangan. Ada juga keprihatinan data privasi yang digunakan oleh pemerintah dalam penilaian kredit. Namun, China terus mengembangkan sistem kredit ini dengan mengadopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan, analisis data yang besar. Negara ini terus berusaha memodernisasi dan menganalisis kehidupan ekonomi serta sosialnya, meskipun ada konsekuensi dan tantangan yang harus dihadapinya. Nah, lalu bagaimana sih tanggapan masyarakat China itu sendiri terhadap sistem sosial kredit ini? Tentunya sistem sosial kredit ini masih menjadi topik yang sangat kontroversial di negaranya. Ada sekelompok yang pro dan juga yang kontra. Nah, kelompok yang pro merupakan kelompok dari orang-orang yang tinggal di perkotaan serta mereka yang tergolong kaya. Mereka mendukung adanya sistem ini karena mereka menganggap dapat meningkatkan integritas sosial masyarakat di China dan juga menghilangkan kesenjangan di antara masyarakat. Sedangkan bagi mereka yang kontra, mereka menganggap adanya invasi privasi dan mereka takut adanya penyalahgunaan sistem kredit sosial ini demi kepentingan pribadi. Tentunya sistem kredit sosial ini masih terus menjadi topik yang kompleks karena memicu diskusi lebih lanjut mengenai keamanan, teknologi, serta privasi di era digital ini. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat menaikkan dan menurunkan kredit sosial. Sistem kredit sosial di Tiongkok melibatkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi skor kredit seseorang. Yang pertama itu ada faktor-faktor yang menurunkan atau yang dapat menurunkan kredit sosial. Yang pertama ada pelanggaran hukum. Melanggar hukum atau melakukan tindakan kriminal dapat menyebabkan penurunan skor kredit yang signifikan. Lalu yang selanjutnya ada keterlambatan pembayaran. Keterlambatan pembayaran tagihan seperti pembayaran pajak, kredit, atau sewa dapat berdampak negatif pada skor kredit. Lalu selanjutnya ada pelanggaran lalu lintas. Melanggar peraturan lalu lintas seperti melanggar lampu merah atau kecepatan dapat mempengaruhi skor kredit. Lalu selanjutnya ada pelanggaran peraturan sosial. Misalnya, berperilaku tidak sopan atau tidak mematuhi aturan di tempat umum dapat menyebabkan penurunan skor kredit. Lalu ada pelanggaran norma etika. Misalnya, penyebaran informasi palsu atau perilaku yang dianggap tidak etis di media sosial dapat menurunkan kredit sosial. Lalu ada faktor-faktor yang dapat meningkatkan kredit sosial. Yang pertama, kepatuhan hukum. Mematuhi hukum dan aturan pemerintah yang berlaku dapat meningkatkan skor kredit.
Selanjutnya ada pembayaran tepat waktu. Membayar tagihan dan kewajiban finansial lainnya tepat waktu dapat meningkatkan kredit sosial. Lalu ada kepatuhan lalu lintas. Mematuhi aturan lalu lintas dan mengemudi dengan aman dapat memberikan kontribusi positif pada skor kredit. Lalu ada partisipasi sosial. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang diakui oleh pemerintah atau berkontribusi pada masyarakat dapat meningkatkan skor kredit. Lalu yang terakhir itu ada pencapaian akademik atau profesional. Prestasi dalam pendidikan atau karir dapat memberikan kontribusi positif pada kredit sosial seseorang. Oke, selanjutnya adalah apa hukuman atau konsekuensi bagi mereka yang memiliki sosial kredit rendah dan apa keuntungan bagi mereka yang memiliki sosial kredit tinggi. Sebelum ke situ, perlu teman-teman ketahui bahwa di sosial kredit sistem di Cina, kelompok masyarakat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok dengan daftar hitam atau mereka yang memiliki sosial kredit rendah, dan yang kedua, kelompok dengan daftar merah atau mereka yang memiliki sosial kredit tinggi. Berikut ini adalah hukuman bagi mereka yang memiliki sosial kredit rendah. Yang pertama, larangan berpergian. Mereka yang memiliki sosial kredit rendah itu dilarang menggunakan transportasi umum seperti kereta api dan pesawat. Yang kedua, larangan sekolah. Orang tua yang memiliki sosial kredit rendah, anaknya terbatas dalam mengakses sekolah dan juga universitas yang ternama. Yang ketiga, larangan hotel. Nah, di Tiongkok itu banyak hotel yang melarang tamu datang dari sosial kredit rendah. Yang keempat, larangan atau pembatasan internet. Mereka yang memiliki sosial kredit rendah, internetnya itu tidak secepat dengan masyarakat yang memiliki sosial kredit tinggi. Yang kelima, hambatan karir. Individu dengan nilai kredit sosial yang rendah akan menghadapi tantangan karir di Tiongkok karena perusahaan berkonsultasi dengan lembaga yang mengatur daftar hitam sebelum merekrut, dan beberapa posisi di pemerintahan dibatasi hanya bagi mereka yang memiliki batas kredit sosial tertentu. Yang keenam, rasa malu di publik. Nah, mengingat sistem kredit dan juga daftar hitam bersifat publik, para pembuat kebijakan telah mendorong praktik penghinaan dan mempermalukan yang merugikan status sosial individu dan menghambat pertumbuhan bisnis. Berikut adalah keuntungan bagi mereka yang memiliki sosial kredit tinggi. Yang pertama, suku bunga yang bagus di bank. Bank seringkali memberikan penawaran bunga yang baik kepada individu yang memiliki sosial kredit tinggi. Mereka juga memiliki jaminan pinjaman yang lebih baik dan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak dalam membeli rumah dan membuka bisnis baru. Yang kedua, lebih sedikit inspeksi dan audit. Mereka yang memiliki kredit yang baik akan lebih sedikit pengawasannya. Yang ketiga, prosedur administrasi yang disederhanakan. Orang-orang dengan peringkat A atau berada di catatan merah itu memiliki proses administrasi yang lebih cepat dibandingkan orang-orang dengan kredit rendah. Yang keempat, dapat mengakses fasilitas umum seperti bisa mengakses transportasi umum dan hotel. Selain itu, masyarakat yang memiliki sosial kredit tinggi memiliki kesempatan untuk bersekolah dan berkuliah di kampus ternama. Yang terakhir, apa sih dampak social credit system di Cina? Jadi, sistem kredit sosial Cina mempengaruhi perilaku individu dan memberikan insentif untuk tindakan yang dianggap positif oleh pemerintah dan menghukum tindakan yang dianggap negatif. Ini dapat mencakup kedisiplinan lalu lintas, pembayaran tagihan tepat waktu, dan penilaian perilaku politik. Orang-orang dengan peringkat rendah dapat mengalami konsekuensi seperti pembatasan perjalanan atau akses ke layanan publik. Nah, program kredit sosial Cina mengumpulkan data pribadi dari berbagai sumber untuk menilai perilaku seseorang kan. Nah, ini tuh menimbulkan keprihatinan tentang privasi individu dan penggunaan data pribadi oleh pemerintah untuk tujuan kontrol sosial. Nah, adopsi kredit sosial juga dapat memperkuat polarisasi sosial di masyarakat. Orang-orang dengan skor tinggi mungkin mendapat manfaat seperti kemudahan akses ke kredit atau perjalanan, sementara mereka dengan skor rendah mungkin mengalami diskriminasi atau hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini juga menyebabkan ketidakadilan di mana orang yang kurang mampu atau kurang beruntung dalam kehidupan mereka mungkin lebih rentan terhadap skor kredit yang rendah dan konsekuensinya. Yang terakhir itu, sistem kredit sosial Cina juga dapat mempengaruhi budaya dan norma sosial di negara itu. Mengenali sistem ini dapat mengubah cara orang berinteraksi dan berperilaku dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat Kompak 3 sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.